Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar semuanya? Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan praktek materi mengolah aplikasi pengolah kata, yang mana pada sesi sebelumnya kita sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat teks yang ini. Jadi ini adalah file PDF yang sudah Ibu bagikan. Ini adalah file PDF yang sudah Ibu bagikan di grup masing-masing. Dan file ini bukan untuk dirangkum, tapi untuk dipraktekkan. Di setiap soal yang ada di sini, ini akan Ibu jelaskan. Setiap soal Ibu jelaskan dan Ibu praktekkan, dan kalian mempraktekannya di rumah. Yang memiliki laptop silahkan untuk langsung mempraktekannya, dan hasil akhirnya silahkan difoto atau di screenshot dan dijapri ke Ibu untuk Ibu nilai. Untuk yang belum, bukan yang tidak ya, Ibu katakan yang belum. Insya Allah nanti suatu saat kalian ada rezeki bisa diberikan atau dibelikan laptop. Nah, bagi yang belum memiliki laptop, karena kita masih belum bisa tatap muka di sekolah ya nak ya, kita masih diharuskan di rumah dulu masing-masing, maka kalian yang belum, silahkan dirangkum apa yang Ibu sampaikan setiap part video yang ada di YouTube ini. Oke, ini sudah selesai ya. Kemarin sesi sebelumnya di part 2 sudah Ibu jelaskan cara praktek yang ini. Sesi kali ini kita akan mempraktekkan yang ini. Masih sama di format kolom dan drop cap, tapi untuk kali ini Ibu akan menambahkan satu image masuk ke dalam teks yang ada di dalam. Sebelumnya di atas ini teksnya hanya satu saja, maksudnya hanya satu jenis, yaitu jenis kolom, paragraf berkolom. Tapi kalau yang ini dia ada 3 paragraf berkolom dan ada paragraf biasa serta ada drop cap-nya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita buka Microsoft Word, klik Word. Untuk tampilan Microsoft Word, Ibu pakai yang 2013. Ini di close saja biar tampilannya full, dan ini klik minimize. Kenapa kita minimize-kan? Kita sorong di sini, tarik. Ini hapus saja. Ini kita tarik untuk bisa kita melihat yang ini. Oke. Kali ini kita akan praktek menuliskan yang teks yang ada di praktek kedua. Kita tulis mulai dari judulnya Mars dan Venus di tempat kerja. Tulisan Mars dan Venus di tempat kerja itu ditebalkan dan ditengahkan. Untuk mengetik, ada langkah yang biasanya dilakukan oleh seorang operator Office. Jadi orang yang mengetik ini disebut dengan operator Office ya. Mengetik itu ada yang menulisnya dulu, Mars dan Venus. Jangan lupa untuk mengetiknya menggunakan 10 jari di tempat kerja. Ada yang mengetiknya dulu, setelah itu dikasih blok, setelah diketik di blok, rata tengah, ini di tab ribbon home, grup paragraf, ini dia, atau bisa dengan Ctrl E, rata tengah, ditebalkan, ini untuk mempertebal. Jadi banyak cara ya, ada juga bisa tebalnya pakai Ctrl B, tuh tebal. Nah, jadilah sudah. Nah, sekarang lihat posisi antara satu baris, ini baris yang pertama dan baris kedua, ini masih sangat renggang, sedangkan di sini dia mepet. Cara menyatukan lagi spasinya, itu ada banyak cara. Ada bisa kita pakai Ctrl 1, Ctrl 5, sorry ya, posisi masih terblok, Ctrl 1, Ctrl 5, dia spasi 1,5, Ctrl 2, itu spasi 2. Ibu ulangi lagi, Ctrl 1 untuk spasi 1, Ctrl 5, spasi 1,5, dan Ctrl 2, itu untuk jarak spasi. Misalnya kita pakai Ctrl 1, tapi masih belum mepet antara baris pertama dan baris kedua. Cara lainnya adalah klik tab ribbon Pack Layout. Di sini ada grup paragraf. Di grup paragraf ini spacingnya atau spasinya kita di sini 8, kita perkecil.
kasih 0. Jadi dia mepet. Oke, ulangi lagi, pack layout di grup paragraf, spacing afternya ini kita kasih 0 sehingga dia jadi mepet. Nah, jenis tulisan ini nanti kita edit sekalian pada saat sudah selesai mengetik. Kita ketik saja dulu ya. Setelah selesai yang ini, kita enter lagi. Nah, setelah kita enter, kita akan mengetik yang tulisan di bawah sini dari bayangkan sampai baik. Dari bayangkan sampai baik. Nah, untuk mengetiknya, posisinya sekarang kita klik home, ini boldnya masih aktif, rata tengahnya masih aktif. Jadi kita hilangkan boldnya dan hilangkan rata tengah menjadi rata kanan kiri atau Ctrl J. Jadi posisinya dia berada di kanan dan kiri. Oke ya. Nah, kita tes dulu mengetik. Oke, sudah hilang. Berikut kita akan mengetik dari sini sampai ke baik. Nah, caranya pertama kita ketik saja dulu. Nah, nanti terakhir baru kita edit. Kita mulai dari baris baru, menekan tombol tab yang ada keyboard, baru tulis bayangkan. Ingat menggunakan 10 jari. Ibu menggunakan 10 jari di sini ya. Jadi cara mengetiknya seperti ini. Jadi ketik saja terus-terus, jangan di enter. Misalnya pada sudah akhir batas akhir di sini kalian enter, jangan. Dahulu kala Ibu menggunakan 10 jari ya, kita bertemu. Dengan menggunakan 10 jari, semua pekerjaan lebih cepat dan lebih kelihatan profesional. Namun koreksi ya, sambil Ibu mengetik, Ibu juga berbicara. Yang Ibu periksa kemarin, kebanyakan siswa atau kalian yang mengirimkan video mengetik 10 jari, memang sudah lancar, mengetiknya lancar, tapi tidak sesuai dengan kaidah. Misalnya tekan A menggunakan jari yang lain, lebih banyak menggunakan telunjuk, bahkan spasi ada yang menggunakan telunjuk. Tidak usah Ibu sebut namanya, nanti dikoreksi saja. Jadi yang memang benar bahwa sudah cepat mengetiknya, tapi belum sesuai dengan kaidah 10 jari yang benar. Peletakan jarinya maksudnya. Nah, karena kalimatnya ini banyak, Ibu membuat tutorial nanti banyak durasi, Ibu akan mencoba dulu, kita copy sekarang. Nah, sekarang sudah sampai di sekarang. Jadi Ibu copy yang di sini ya, sampai ke baik. Nah, istilahnya kalian mengetik saja dulu seperti ini, ketik terus. Namun perhatikan mana paragraf yang pertama. Paragraf pertama mulai dari bayangkan. Nah, paragraf kedua dimulai dari bersama-sama. Kata bersama-sama ini. Kata bersama-sama di enter baru di tab. Jadi paragraf kedua. Paragraf ketiga mereka. Kita cari dulu paragraf ketiga mulai dari kata mereka ini. Oke, dan paragraf keempat meski. Nah, untuk meskinya tidak di tab, tapi dia di enter. Jadi ada 3 paragraf, 1, 2, 3 yang akan kita bikin kolom. Nah, lihat di sini tulisan Mars sama Venus dan berorientasi di bold. Jadi cari kata Mars di blok Mars. Tekan ini atau Ctrl B untuk ditebal. Venus juga Ctrl B. Harus diblok dulu ya. Dan berorientasi. Ini berorientasi Ctrl B. Oke, seperti itu. Nah, kedua, karena ini sudah kita selesai mengetik, langkah kedua adalah merubah jenis tulisan. Nah, jenis tulisan yang diminta di sini adalah fontnya adalah Tahoma. Gunakan font Tahoma dan bentuk paragraf first line pada
ke 3 kolom, berarti 1, 2, 3 paragraf maksudnya. Dan nanti di paragraf terakhir pakai font Career New. Berarti yang di sini paragraf 1, 2, 3 kita menggunakan Tahoma. Berarti mulai dari judul ya. Klik ganti Tahoma. Sebelah sini ya untuk merubah fontnya Tahoma. Oke, sudah berubah menjadi Tahoma. Dan di font di sini, font yang ini kita ganti menjadi font Career New. Cari Career. Nah, Career New tidak terlihat, berarti penulisannya salah. Career New. Career New. Ini tulisannya Career. Ya ini, Career. Jadi salah penulisan ya. Yang benar di soal adalah Career. C-O-U, bukan Career. Yang ini benar. Career New. Nah, ini dia ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang diminta. Oke, setelah sampai di sini, kalian sudah habis mengetik dan sudah merubah ini jadi bold, judulnya jadi bold, line spasinya 1 atau dia mepet. Nah, langkah berikutnya adalah kita ingin membuat kolom 3. 1, 2, 3. Pembuatan kolom sudah dijelaskan sebelumnya di video sebelumnya, tapi ini dipermantap lagi. Ini kita blok. Cara membloknya jangan lewat sampai ke sini. Kita tekan shift panah kiri. Jadi panah kiri, stop sampai di titik. Jangan terlewat seperti ini. Pokoknya dia stop di titik. Oke, jangan terlewat sedikit saja seperti ini. Nanti kolomnya akan mengikuti di paragraf berikutnya. Jadi yang diblok adalah pas di titik. Tekan shift panah kiri untuk membloknya ke samping. Shift panah kiri. Kalau sudah terlewat lagi di titik, shift panah kanan. Jangan sampai lewat seperti ini ya. Jadi dia pas di titik cara membloknya. Setelah diblok, kita klik Pack Layout, pilih Columns, kita ambil Tree. Video sebelumnya kita pakai Left. Nah, sekarang ini kita pakai Tree. Oke, jadi merubahlah posisinya seperti ini menjadi 3 kolom. Bayangkan di sini kata bayangkan paragraf pertama kita tab biar sama dengan yang di soal. Oke, sedangkan yang M di sini meski kita pakai drop cap berada di insert drop cap. Ini kita perbesar ya, biasa menunya tidak terlihat. Ini di insert, pilih drop cap, pakainya yang drop pen. Oke, sudah selesai. Nah, perhatikan lagi hal-hal yang harus sama dengan teks adalah amnesia selektif itu dikasih miring. Amnesia selektif, cari kata amnesia. Cara mencari kata biar cepat, Ctrl F, itu find, baru pilih amnesia, baru enter. Nah, jadi langsung tertanda kuning, artinya Ctrl F tadi ya, dia memudahkan kita mencari sebuah kata yang akan kita cari. Ini dikasih miring, berarti Ctrl I. Kalau yang belum hafal tombol kombinasi boleh pakai home, klik I untuk memiringkan. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang Ibu akan menambahkan satu materi yaitu cara memasukkan teks. Untuk memasukkan teks ke dalam memasukkan image ke dalam teks, misalnya Mars dan Venus ada teks di samping kiri atau kanannya. Caranya klik insert. Ibu perbesar dulu. Klik insert. Baru cari picture.
cari di mana letak foto yang akan kita masukkan. Misalnya ini ada sini ada foto yang ini saja dipakai dulu sementara. Double klik. Untuk foto silakan kalian download atau pakai fotonya kalian atau apa, yang penting dia berbentuk image. Nah, foto ini dia agak susah ditarik karena belum kita atur pengaturannya. Cara mengaturnya, pada saat foto atau image sudah masuk ke dalam teks, kita klik kanan, pilih wrap text, baru kita pilih in front of text. Oke. Kalau kita memilih in front of text, dia sudah bisa ditarik kemana-mana saja yang kita inginkan. Nah, itu kalau in front of text. Kedua, mengatur gambar ini gambar terlalu besar. Cara kita memperkecil gambar, jangan menarik dari sudut sini, dari kanan jadi gambarnya tidak presisi atau tidak profesional. Jadi kita ambil dari sudut kanan bawah, sudut, baru tekan shift, baru tarik. Jadi gambarnya tidak akan gepeng lah istilahnya. Oke, cara menarik gambar seperti itu ya. Jangan tarik gambar begini. Kalau ingin memperkecil, tarik dari sini atau tarik dari sini. Jadi dia gambarnya tidak proporsi lagi. Jadi cara menariknya ambil dari sudut, tekan shift, tarik. Baru pindahkan di mana posisi yang akan kita tempatkan. Ini contoh gambarnya. Nah, sekarang Ibu contohkan lagi gambar masuk di tengah-tengah teks. Cara memasukkan gambar di tengah-tengah teks, kita contohkan lagi, tekan insert, picture, ambil gambar yang lain lagi, misalnya contohnya inilah ya, gambar ini. Anggap ini planet Venus ini. Gambar ini kan kita ingin masukkan ke dalam garis, perkecil dulu. Perkecil, kita akan pindahkan di sini. Klik kanan, wrap text. Kita buat in line with text. Artinya dia berada di tengah teks. Atau bisa wrap text. Kita lihat perbandingannya ya. Wrap text, klik kanan wrap text, ambil type. Kalau type dia berada di mana gambar yang kita masukkan, dia akan terselip di kata-katanya atau di tengahnya. Nah, kalau throw dia seperti ini. Jadi bisa kita coba-coba pakai yang mana. Kalau square ini type, top, ini top di atas, behind text, berarti kalau behind text dia berada di belakang teks. Klik kanan lagi. Karena kita mau masukkan dia di tengah, kita pakai yang type. Baru perkecil. Jadi gambarnya seperti ada di tengah-tengah. Atau di sini juga boleh. Oke, seperti itu ya. Ini untuk besarnya. Oke. Beginilah cara mengatur gambar masuk ke dalam teks dan cara mengatur posisinya. Oke, berikut Ibu ingin menambahkan ini header sama footer. Kita latihan membuat header dan footer agar terlihat bahwa ini adalah buatan kalian. Ada di menu insert, klik insert, pilih header. Ini header. Arti head berarti kepala, berarti dia di bagian atas. Pilih header, ada macam-macam model header. Silakan kalian cari model mana yang kalian inginkan. Misalnya ini. Nah, header misalnya tambahkan latihan 1. Ini tulisannya masih warna putih. Tap, Ctrl R untuk ke rata tengah. Tulis ini latihan 1 Microsoft Word. Atau kita sekarang sudah masuk di latihan 1B Microsoft Word. Kalau mau ganti warna blok ini untuk mengganti warna. Misalnya ganti warna biru.
Oke, seperti itu ya. Ini adalah header. Sekarang kita buat footer. Insert footer. Foot artinya kaki, berarti dia berada di bawah. Footernya, untuk footer masukkan nama kalian di sini. Misalnya Natasha. Di sini hapus saja. Oke, itulah cara membuat header and footer. Nah, untuk masuk ke dalam ini header aktif, footer aktif. Pada saat header dan footer aktif, kita tidak bisa mengetik teks yang ada di dalam. Jadi kita klik close. Caranya bisa close header and footer atau double klik di sini. Double klik itu artinya klik 2 kali secara cepat di mouse sebelah kiri. Yaps. Jadi sudah jadi ya. Oke, untuk mempercantik lagi, biasanya kita membuat di sini insert. Kita bikin insert. Kita pakai pack border. Ada yang namanya pack border, kita bikin bordernya. Ada pack number, ada pack border. Kalau pack number kita sudah otomatis pakai inilah header. Sudah pakai header dia otomatis. Kita desain sedikit. Jadi tampilan ini didesain. Klik desain. Pilih pack color. Nah, kalau kalian pakai pick color, dia akan berubah warnanya. Cuma kan kalau kita pakai seperti ini, kita seperti kayak membuat biodata. Nah, jadi teks yang baik itu jangan terlalu norak. Bisa juga pakai fill effect. Fill effect, cari teksturnya. Kali ini pakai tekstur ini. Tampilannya nanti seperti berair-air gini. Ctrl Z untuk membatalkan. Atau kalian ingin bikin watermark. Watermark itu adalah pertanda agar orang tidak bisa mengcopy hasil karya kalian. Takutnya kan kalian tulis nama di sini, tiba-tiba orang menggunting, ganti namanya. Watermark itu seperti ini. Kita klik watermark. Cari yang ini. Nah, dia muncul nanti di sini seperti watermark, kayak copyright. Nah, bagaimana cara merubah nama kalian menjadi watermark? Klik watermark dulu, kita pilih custom watermark. Pilih custom watermark. Ada di sini ya, tab ribbon design. Baru kita pilihnya teks yang confidential, ini ganti namanya kamu. Misalnya namanya ibu ya. Kalian pakai nama masing-masing lah. Baru apply. Nah, jadi berubahlah namanya kita. Jadi seperti samar-samar berada di belakang teks. Jadi orang tidak bisa mengcopy paste. Misalnya dibuat oleh Natasha. Nanti Mahlon bilang, itu saya yang buat. Nah, jadi harus ada seperti copyright di belakang. Oke ya, seperti ini. Untuk pembuatannya, yang ingin menambah lagi border boleh. Kita pilih pack border. Pack border ini bisa berupa garis. Misalnya garis 2 ini, pinggirannya akan ada garis. Atau kalian berubah lagi, di sini ada artnya. Atau kalian mau pakai, ini kan banyak garis, kalau pengen garis yang tebal tipis boleh juga nih, modelnya seperti ini. Atau mau pakai yang art, ini ada art, model-model art. Disesuaikan lah, apa yang kalian ketik itulah desain yang harus kamu desain. Jangan surat resmi kalian pakainya begini, bunga-bunga, pohon-pohon, apalagi love-love, padahal surat resmi. Jadi disesuaikan dengan bentuknya. Kalau kita bikin undangan, mungkin undangan boleh kita pakai yang seperti itu. Kayak bikin undangan ulang tahun atau undangan apa, boleh kita pakai yang begini-beginian. Nah, tapi kalau kita resmi, misalnya resmi, kita harus sesuaikan. Cari sini modelnya yang bagus-bagus dan yang formal. Oke, contoh ya. Seperti itu, silahkan kalian buat dan kalian praktekkan untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.